Banyak yang mungkin memperhatikan bahwa tim produksi mengubah aturan turnamen untuk seleksi internal anggota inti dari perusahaan semesta virtual. Awalnya, Luo Feng seharusnya menghadapi Long Yun dan kalah, tetapi ia malah melawan Ai Chen dan berhasil maju. Ini jelas dilakukan untuk memberi Luo Feng lebih banyak waktu layar. Jika tidak, dia akan kekurangan perkembangan plot yang signifikan di episode berikutnya. Jadi, bisakah Luo Feng mengalahkan Bolan? Berdasarkan deskripsi novel tentang kekuatan mereka, jelas bahwa Luo Feng tidak mampu mengalahkan Bolan. Di Kota Kekacauan, Babata menyebutkan dalam percakapan dengan Luo Feng bahwa Bolan sudah mampu menciptakan lebih dari 1000 ilusi selama pertempuran jenius, sementara Luo Feng hanya bisa menghasilkan 9. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Luo Feng tentang hukum asli ruang jauh di belakang Bolan. Oleh karena itu, logis bahwa Luo Feng akan kalah dari Bolan dalam pertarungan mendatang. Namun, tim produksi mungkin akan memodifikasi plot lebih lanjut. Anda mungkin memperhatikan bahwa selain prestasi Bolan di domain bintang segitiga, anime belum mengungkapkan banyak tentang kekuatan sejatinya. Sebaliknya, tim mempercepat perkembangan binatang bertanduk emas mencapai level semesta 9 lebih cepat dari yang diharapkan, mungkin untuk menunjukkan kemajuan mengesankan Luo Feng. Jika Luo Feng berhasil membuat terobosan dalam hukum asli ruang dan emas, ditambah dengan serangan ilusi mental dari kemauan binatang bertanduk emas level semesta 9, dia mungkin bisa mengalahkan Bolan. Faktanya, kesadaran binatang bertanduk emas secara inheren lebih kuat daripada manusia, dan dengan perbedaan level, kekalahan Bolan tidak akan mengejutkan. Anda mungkin bertanya-tanya, karena kekuatan fisik dan mental distandarisasi dalam alam semesta virtual, bagaimana Luo Feng bisa menggunakan kemauan dan kesadaran binatang bertanduk emas? Ini karena kemauan dan kesadaran seperti pemahaman hukum dan teknik rahasia, dipengaruhi oleh bakat dan latihan pribadi, yang tidak dibatasi oleh alam semesta virtual. Namun, saya berharap Luo Feng kalah dari Bolan dalam pertarungan berikutnya untuk mempertahankan kemajuan mengesankan yang dicapainya di Kota Kekacauan. Apa pendapat Anda? Apakah Anda lebih suka Luo Feng menang atau kalah? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar. Jadi, apa yang terjadi setelah pertempuran jenius berakhir? Hari ini, saya akan melanjutkan dengan lebih banyak spoiler. Setelah turnamen, 1000 jenius tersebut akan dikirim ke Kota Kekacauan untuk pelatihan. Di sini, kita akan menyaksikan teknologi canggih dan kekayaan besar dari perusahaan semesta virtual. Mereka dapat mengirim 1000 kapal luar angkasa kelas F yang lebih baik daripada kapal Yunmo, bahkan beberapa mencapai kecepatan 50 kali kecepatan cahaya. 1000 jenius luar biasa ini akan memiliki 30 tahun untuk memahami hukum di alam semesta awal. Perlu dicatat bahwa waktu mengalir lebih lambat di alam semesta awal, lebih dari 3 kali lipat laju dari alam semesta asli. Ini berarti Luo Feng akan pergi dari bumi selama setidaknya 100 tahun. Bayangkan, Luo Feng belum berusia 40 tahun, tetapi dia akan meninggalkan bumi selama lebih dari 100 tahun, perasaan yang luar biasa. Namun, untuk melindungi bumi dan menjadi lebih kuat, perjalanan ini diperlukan. Tanpa perlindungan makhluk-makhluk kuat, bumi dapat dengan mudah menjadi planet budak, diinjak-injak oleh pihak lain. Untungnya, alam semesta awal memungkinkan akses ke alam semesta virtual karena ini adalah alam kecil milik leluhur Yuan. Mengenai mengapa para dewa sejati memiliki alam semesta kecil, beri saya waktu, dan saya akan berbagi lebih banyak di video saya berikutnya tentang kultivasi. Kembali ke plot, setelah momen bersama Susin, Luo Feng dengan cepat menghadapi perpisahan. Keluarganya akan dijaga oleh Diven dan Baike Aluo sementara waktu. Karena Luo Feng adalah anggota inti dari perusahaan semesta virtual, tidak ada yang berani menargetkan bumi selama periode ini. Perlu disebutkan bahwa meskipun Diven dan Baike Aluo secara teknis adalah budak jiwa Luo Feng, hubungan mereka lebih seperti seorang mentor dan murid. Sekte planet Yunmo meninggalkan banyak teknik rahasia, beberapa di antaranya cocok untuk Diven dan Baike Aluo. Luo Feng dengan murah hati membagikannya, dan ketika mereka menghadapi kesulitan dalam kultivasi mereka dapat berkonsultasi dengan Luo Feng, karena pemahamannya tentang hukum lebih dalam. Namun, Luo Feng tidak maha kuasa, dan ketika menghadapi masalah yang tidak bisa ia selesaikan, ia beralih ke Babata untuk bimbingan. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Diven absen begitu lama. Berdasarkan tebakan saya, desain model karakter Diven tidak sedetail Baike Aluo dan tampak lebih seperti ciptaan sementara. Selain itu, Baike Aluo dapat mengambil alih tanggung jawab Diven. Setelah pertarungan untuk kepemilikan bumi berakhir, pentingnya Diven dalam anime menurun, membuat penghapusannya masuk akal. Selama perjalanan ke markas perusahaan semesta virtual, kita akan melihat status anggota inti. Misalnya, Luo Feng, sebagai anggota wilayah awal, memegang peringkat lebih tinggi daripada bahkan pangeran-pangeran dari negara besar semesta. Di alam semesta virtual,
perusahaan ini telah menyiapkan pesawat khusus di mana setiap anggota wilayah awal memiliki tanah perkebunan sendiri dengan lebih dari 100 pelayan, dijaga oleh 2 master domain. Perkebunan tersebut mencakup ruang pelatihan dan pembelajaran, dan bahkan ada seorang master dunia yang mendapat pengakuan dari hukum asli, yang bertindak sebagai jenderal tim penjaga. Anggota primordial, yang memiliki status lebih tinggi daripada anggota awal, menikmati lebih banyak hak istimewa. Mereka tidak hanya memiliki immortal yang bertugas permanen, tetapi juga memiliki banyak pelayan, dan mereka dapat bertarung dengan teman kapan saja. Kapten tim penjaga mereka adalah figur kuat immortal. Pengaturan semacam ini mirip dengan kerajaan di banyak planet di seluruh semesta. Anda mungkin berpikir ini hanya pengaturan virtual, tetapi dalam kehidupan nyata, kondisi hidup Luo Feng di wilayah awal bahkan lebih baik daripada di alam semesta virtual. Ini menunjukkan betapa kaya luar biasanya perusahaan semesta virtual. Diperkenalkan oleh seorang master dunia, Luo Feng belajar bahwa perusahaan semesta virtual penuh dengan jenius. Bahkan master dunia yang mendapatkan pengakuan dari hukum asli mungkin hanya anggota tingkat bawah di sini. Di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, seorang master dunia yang mendapat pengakuan dari hukum asli bisa menjadi marsekal, tetapi di dalam perusahaan semesta virtual, status mereka relatif rendah. Ini menunjukkan betapa banyak individu kuat yang ada di dalam perusahaan ini. Inilah sebabnya, ketika Luo Feng tampil luar biasa di menara pelatihan, Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam segera mencari perhatiannya. Individu yang kuat tidak hanya menginspirasi rasa takut dengan kekuatan mereka, tetapi manfaat yang bisa mereka tawarkan sangat besar. Meskipun Luo Feng belum menjadi figur kuat sejati di bawah pelatihan perusahaan semesta virtual, kecuali sesuatu yang tak terduga terjadi yang menyebabkan kematiannya, menjadi figur kuat adalah keniscayaan. Selama perjalanan 3 tahun ke markas perusahaan semesta virtual, Luo Feng menggunakan hak istimewanya untuk menjelajahi ruang harta perusahaan yang penuh dengan barang-barang berharga, termasuk teknik rahasia, senjata, dan harta lainnya. Bahkan Babata tidak mengenal beberapa barang yang mereka temukan. Anda bisa membayangkan betapa besar daya tarik pengetahuan ini bagi kehidupan kecerdasan buatan, dan ruang harta tersebut membuat Babata cukup iri. Dia bahkan menyesali bagaimana Huyanbo melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan semesta virtual. Penting untuk dicatat bahwa harta ini tidak diberikan secara cuma-cuma kepada semua jenius, mereka memerlukan poin untuk ditukarkan. Setelah resmi menjadi anggota inti dari perusahaan semesta virtual, Luo Feng menerima 10.000 poin secara gratis. Selain itu, jenius-jenius ini dapat menggunakan sumber daya perusahaan untuk dengan cepat memperkuat tubuh mereka, melompat dari tingkat pertama ke tingkat ke-9 dari level yang sama. Ini berarti bahwa setiap kali Luo Feng mencapai tingkat baru, dia bisa dengan cepat mencapai tingkat ke-9. Selama pemahamannya tentang hukum asli cukup kuat, dia akan tetap tak terkalahkan di setiap level. Tentu saja, dengan manfaat besar datang risiko besar. Sebagai anggota inti dari perusahaan semesta virtual, mereka tidak bisa diperlakukan seperti bunga-bunga yang rapuh di rumah kaca, jika tidak, mereka tidak akan pernah menjadi figur kuat sejati. Tugas pelatihan yang diatur jauh lebih berbahaya daripada jalur kultivasi biasa, menyebabkan banyak jenius jatuh di sepanjang jalan. Inilah mengapa, meskipun perusahaan semesta virtual sudah ada selama miliaran tahun, jumlah anggota inti hanya berkisar puluhan ribu. Luo Feng dengan cepat menghabiskan semua 10.000 poinnya, terutama untuk membeli teknik rahasia dan peralatan. Karena klon klan Mosha tidak memiliki memori yang diwarisi, Luo Feng menginvestasikan sebagian besar poinnya ke dalam latihannya. Namun, dia akan segera menyesalinya, bahkan menyalahkan Babata karena mendorongnya untuk membeli teknik rahasia yang tidak paling cocok untuk dirinya saat ini. Ketika dia mulai berlatih di kota kekacauan, Luo Feng akan menemukan bahwa ada teknik rahasia yang sangat dia butuhkan, tetapi saat itu, dia tidak punya poin lagi, membuatnya merasa frustrasi. Untuk saat ini, Luo Feng belum memasuki alam semesta awal, jadi dia tidak merasa bahwa pengeluaran ini sia-sia. Sebaliknya, dia tetap tenggelam dalam latihan teknik rahasianya. Dengan 3 tahun di depan dalam perjalanan ke perusahaan semesta virtual, Luo Feng tidak ingin membuang waktu. Tidak hanya dia membuat kemajuan signifikan dalam kekuatan spiritual sebagai pengendali di antara Master Roh, tetapi dia juga fokus memastikan bahwa pertempuran jarak dekat tidak lagi menjadi kelemahannya. Jangan lupa, klon klan Mosha adalah pejuang sejati. Setelah berlatih lama, kemampuan pertempuran jarak dekat Luo Feng telah meningkat pesat. Namun, meskipun pemahamannya tentang hukum sekarang melampaui Rong Jun, ada kesenjangan yang signifikan antara mereka dalam pertempuran jarak dekat. Segera, 3 tahun berlalu tanpa terasa, dan Luo Feng tiba di markas perusahaan semesta virtual.
Para jenius akhirnya akan bertemu di dunia nyata. Setelah berkumpul, mereka secara resmi akan menuju ke alam semesta awal untuk perjalanan pelatihan selama 30 tahun, yang setara dengan 100 tahun dalam waktu normal. Di sini, kita akan melihat kelas baru kapal luar angkasa, kapal semesta G-Class. Mengenai acara menarik apa yang akan terjadi di alam semesta awal, nantikan pembaruan video saya di masa depan. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.